Om Swastiastu. Di sini saya akan membawakan materi pertama dan kedua dari kelompok 5 mobilitas penduduk mata kuliah pengantar kependudukan. Materi pertama yakni konsep dan jenis tabel kematian. Pengertian tabel kematian. Tabel kematian merupakan sebuah alat analisa mortalitas yang sering digunakan dan hasilnya memuaskan para ahli demografi. Sebuah life table dikonstruksikan secara matematis untuk memberikan deskripsi secara lengkap mengenai angka kematian dan harapan hidup, serta menunjukkan pola mortalitas dari sekumpulan orang yang dilahirkan pada waktu yang sama atau kohor berdasarkan usia yang telah dicapainya. Adapun jenis tabel kematian berdasarkan tahun referensinya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tabel kematian lengkap atau complete life table, yakni tabel kematian yang dibuat secara terperinci menurut umur 1 tahunan, yang menunjukkan pengalaman kematian gabungan menurut umur dan tidak mencerminkan pengalaman kematian dari kohor. Adapun contohnya seperti berikut. Kemudian lanjut yang kedua, tabel kematian singkat atau average life table, yakni tabel kematian yang meliputi seluruh umur tapi tidak terperinci secara tahunan, melainkan secara menurut kelompok umur atau interval umur, misalnya 5 tahunan atau 10 tahunan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian materi kedua yakni kegunaan dan asumsi-asumsi dalam tabel kematian. Adapun kegunaan dari tabel kematian yakni yang pertama, untuk membandingkan tingkat mortalitas penduduk yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, untuk membuat proyeksi jumlah penduduk dan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, sebagai indikator kesehatan atau tercermin dari harapan hidup rata-rata. Kemudian yang keempat, untuk membandingkan tingkat mortalitas penduduk yang berbeda-beda. Dan yang kelima, merupakan dasar penentuan premi di bidang asuransi jiwa. Adapun juga asumsi-asumsi yang terdapat dalam tabel kematian yakni yang pertama, kohor hanya berkurang karena kematian dan tidak ada migrasi atau close kohor. Kemudian yang kedua, kematian anggota kohor pada berbagai tingkat umur mengikuti pola tertentu. Kemudian yang ketiga, kohor berasal dari radiks tertentu. Dan yang keempat, pada umur rata-rata orang mati mencapai pertengahan antara dua tingkat umur berturut-turut. Sekian itu saya materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya interpretasi kolom-kolom dalam tabel kematian atau life table. Yang pertama kolom 1, X, umur tepat X tahun. Simbol X menunjukkan bahwa anggota kohor yang dimaksud telah menjalani hidup selama X tahun atau pada saat tersebut berada pada ulang tahun yang ke X. Lalu ada kolom 2, N, QX, probabilitas kematian antara umur tepat X dan X plus N. Contohnya 5/10, probabilitas kematian antara umur tepat 10 tahun dan 15 tahun, nilai N QX terletak sejajar dengan nilai X sama dengan 10. Lalu ada kolom ketiga, yaitu LX sama dengan jumlah orang yang berhasil mencapai umur tepat X tahun, di mana L0 sama dengan jumlah orang pada saat tepat lahir, L1 sama dengan jumlah orang yang berhasil mencapai ulang tahun yang ke-1, L5 sama dengan jumlah orang yang berhasil mencapai ulang tahun yang ke-5. L0 ditentukan secara sembarang. Untuk memudahkannya biasanya diambil 100.000. L0 juga disebut sebagai radiks tabel kematian, yaitu jumlah orang yang akan diikutsertakan sejak kelahirannya hingga semua meninggal. Lalu ada kolom 4, NLX, tahun orang hidup yang dijalani antara umur tepat X dan X plus N tahun. Jumlah tahun hidup yang dilalui oleh populasi orang pada kelompok umur tertentu. Biasanya identik dengan konsep orang tahun atau PYL. Berarti semakin rendah rate kematian pada kelompok umur tertentu, semakin banyak juga jumlah tahun hidup pada kelompok umur tersebut. Lalu kolom 5, TX, atau total tahun orang hidup setelah umur X tahun, merupakan PYL yang dijalani kohor sejak umur tepat X sampai semua anggotanya meninggal. Contoh, T0 sama dengan 1L0 ditambah 5L1 ditambah 5L5 ditambah seterusnya ditambah WL75. Sehingga kita dapatkan rumus TX sama dengan sigma N LX. Lalu ada kolom ke-6 yaitu EX, angka harapan hidup pada saat tepat X. EX rata-rata tahun hidup yang dijalani oleh anggota kohor setelah ia mencapai ulang tahun yang ke X. Sebagai contoh, E0 sama dengan 42,4 tahun. Berarti secara rata-rata seorang pada saat lahir akan dapat diharapkan hidup selama 42,4 tahun. Dan E5 sama dengan 52,8 tahun, di mana secara rata-rata seorang yang telah mencapai ulang tahunnya yang ke-5 secara rata-rata akan hidup selama 52,8 tahun.
Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mobilitas penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk serta dampak dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk diartikan sebagai perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di wilayah asalnya. Alasan tersebut sangat beraneka ragam, akan tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Secara umum, mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan juga mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal yaitu pergerakan penduduk sebagai usaha untuk merubah status sosial, dan mobilitas horizontal yaitu pergerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu yang tertentu. Menurut bentuknya, mobilitas penduduk terdiri dari mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk non-permanen. Mobilitas penduduk permanen yaitu penduduk yang melakukan mobilitas memiliki niat untuk menetap di daerah tujuan, dan sebaliknya mobilitas non-permanen penduduk yang melakukan mobilitas tersebut tidak memiliki niat untuk menetap di daerah tujuan. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan, mobilitas penduduk dibedakan menjadi komutasi, sirkulasi, dan migrasi penduduk. Komutasi yaitu perpindahan penduduk yang sifatnya sementara dan pada hari yang sama. Sedangkan sirkulasi yaitu mobilitas penduduk ada juga yang melakukannya dengan cara menginap di tempat tujuan atau sering disebut mobilitas non-permanen musiman. Yang selanjutnya migrasi penduduk yaitu migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dalam jangkup satu negara ataupun antar negara. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Mobilitas atau migrasi dipengaruhi oleh daya dorong atau push vektor suatu wilayah dan daya tarik atau pull vektor di wilayah lain. Nah, yang pertama faktor-faktor atau pendorong adanya mobilitas penduduk. Yang pertama itu karena berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian. Yang selanjutnya makin menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, terdapatnya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku. Dan selanjutnya alasan pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan mencari pengalaman. Dan alasan lain yaitu karena bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, ataupun musim kemarau panjang dan adanya wabah penyakit. Yang selanjutnya faktor-faktor penarik ataupun vektor adanya mobilitas penduduk ini. Yang pertama, harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Yang kedua, kesempatan untuk memperoleh pendidikan lanjutan. Yang ketiga, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan di tempat tujuan. Contohnya seperti cuaca, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Dan yang terakhir itu aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat bisnis, tempat-tempat hiburan, maupun pusat kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai dampak mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk pada dasarnya menyangkut daerah asal dan daerah tujuan. Karena itu, dampaknya akan terjadi pada kedua daerah yang bersangkutan. Nah, dampak tersebut bisa bersifat positif atau malah bersebaliknya bisa juga bersifat negatif. Dampak positif adanya mobilitas penduduk yang pertama meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang kedua menambah pengalaman hidup dan pengetahuan, yang ketiga membantu kesempatan kerja dan usaha, yang keempat membantu program pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Selanjutnya dampak negatif adanya mobilitas penduduk yang pertama meningkatkan angka kriminalitas, yang kedua sering timbul konflik antar masyarakat setempat, yang ketiga tingginya angka pengangguran di perkotaan. Yang selanjutnya itu mengenai dampak mobilitas penduduk bagi daerah asal. Yang pertama yaitu pergeseran pola peranan anggota-anggota keluarga rumah tangga di desa asal. Hal ini tercermin dari meningkatnya peranan ganda wanita di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Di dalam rumah tangga, peranan wanita bertujuan pada status posisinya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan di luar rumah tangga, peran wanita bertujuan pada status posisi lain yaitu mencari nafkah. Yang kedua, meningkatkan pendapatan di daerah asal. Selain adanya perubahan pola perilaku pada masyarakat pedesaan, mobilitas penduduk ini juga dapat meningkatkan pendapatan di daerah asal. Pendatang sementara, terutama yang melakukan gerak sirkuler, memberi sumbangan yang besar bagi peningkatan pendapatan rumah tangga. Yang selanjutnya, meningkatkan pengetahuan penduduk di daerah asal. Selanjutnya, adanya mobilitas penduduk dari desa ke kota sedikitnya dapat meningkatkan pengetahuan mereka dibandingkan dengan penduduk yang tidak melakukan mobilitas. Yang terakhir yaitu pengaruh terhadap gaya hidup atau lifestyle. Kemudian pengaruh lain dari mobilitas penduduk antara lain terhadap sosial budaya yaitu gaya hidup atau lifestyle. Selanjutnya yaitu dampak mobilitas penduduk bagi daerah tujuan. Yang pertama, timbulnya unsur-unsur marginal. Pandangan negatif terhadap mobilitas penduduk merujuk pada suatu masalah yang ditimbulkan sebagai akibat mobilitas penduduk terutama dari desa ke kota. Ini meliputi timbulnya unsur-unsur marginal seperti pedagang kaki lima, gubuk-gubuk liar, gelandangan, dan lain-lain. Pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, kemacetan lalu lintas, dan pengangguran, dan juga sebagainya.
Yang kedua, keberhasilan migran melakukan penyesuaian dengan kehidupan yang ada pada perkotaan. Dampak positif mobilitas penduduk bagi daerah tujuan atau kota juga dikemukakan oleh Aguspan 1989 bahwa pengaruh migrasi terhadap kota yang bersifat positif tercermin antara lain dalam keberhasilan migran melakukan penyesuaian dengan kehidupan yang ada pada perkotaan. Partisipasi migrasi terhadap berbagai pengelompokan pekerjaan di kota pada sektor informal dan sektor formal serta adanya pengelompokan pekerjaan atau occupational clustering merupakan sumbangan yang nyata terhadap pasokan tenaga kerja di kota. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran-ukuran mobilitas penduduk. Untuk yang pertama yaitu angka mobilitas, yaitu rasio dari banyaknya penduduk yang pindah secara lokal atau mover dibanding jumlah penduduk dengan tahun dalam satu jangka waktu tertentu. Untuk rumusnya yaitu M kecil sama dengan M per P dikali K. Untuk M kecil itu yaitu angka mobilitas, untuk M yaitu jumlah orang yang pindah atau migran, untuk P yaitu jumlah penduduk tengah tahun, dan untuk K yaitu konstanta. Nah, untuk yang kedua yaitu angka migrasi penduduk, angka migrasi masuk. Untuk angka migrasi masuk dapat didefinisikan yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 orang penduduk pertengahan tahun ke daerah tujuan dalam waktu 1 tahun tertentu. Untuk rumusnya yaitu MI sama dengan I per P dikali K. Untuk MI sendiri dapat didefinisikan yaitu angka migrasi masuk, dan untuk I yaitu jumlah migrasi masuk ataupun immigration. Untuk P yaitu jumlah penduduk tengah tahun daerah tujuan, dan untuk K yaitu konstanta. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 orang penduduk pertengahan tahun ke daerah asal dalam waktu 1 tahun tertentu. Untuk rumusnya yaitu MO sama dengan O per P dikali K. Untuk MO sendiri yaitu angka migrasi keluar, dan untuk O yaitu jumlah migrasi keluar ataupun out migration. Dan untuk P dapat didefinisikan yaitu jumlah penduduk tengah tahun daerah asal, dan untuk K yaitu konstanta. Kita lanjut yang keempat yaitu angka migrasi neto. Angka migrasi neto yaitu selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar ke dan dari suatu daerah per 1000 orang penduduk pertengahan tahun dalam 1 tahun tertentu. Untuk rumusnya yaitu MN sama dengan I dikurang O per P dikali K. Untuk MN sendiri yaitu angka migrasi neto, untuk I yaitu jumlah migrasi masuk ataupun immigration, dan untuk O jumlah migrasi keluar ataupun out migration, untuk P yaitu jumlah penduduk tengah tahun, dan untuk K yaitu konstanta. Dan untuk yang terakhir yaitu angka migrasi bruto. Angka migrasi bruto yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan migrasi, yaitu jumlah migrasi masuk ditambah jumlah migrasi keluar dibagi jumlah penduduk tengah tahun tempat asal dan jumlah penduduk tengah tahun tempat tujuan dalam 1 tahun tertentu. Untuk rumusnya yaitu MG sama dengan I tambah O per PI ditambah PO dikali K. Dan untuk MG sendiri yaitu angka migrasi bruto, dan untuk I yaitu jumlah migrasi masuk ataupun immigration. Untuk O yaitu jumlah migrasi keluar ataupun out migration, dan untuk PI jumlah penduduk tengah tahun tempat tujuan. Dan untuk PO yaitu jumlah penduduk tengah tahun tempat asal, dan untuk K yaitu konstanta. Sekian dari saya, terima kasih.